Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada responsi kimia pada materi kali ini, materi yang ketiga. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengenalan simbol bahaya pada bahan-bahan kimia. Bekerja di laboratorium tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya bahaya. Jadi, kalau kalian akan masuk ke dalam lab, harus tahu dulu bahan apa yang kalian gunakan, bahayanya seperti apa, kemudian kalian bekerja harus seperti apa. Setiap zat kimia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang memiliki ciri khas tersendiri, dimanfaatkan sebagai indikasi dalam identifikasi zat tersebut. Nah, bahan kimia dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat bahayanya. Penyimpanannya pun tidak sembarangan. Kita lihat dari segi bahayanya, bisa bahaya terhadap fisik, terhadap lingkungan, terhadap kulit, dan yang lain-lain. Simbol bahan kimia diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di antara simbol ini Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, simbol ini. Simbol ini diartikan sebagai bahan yang mudah meledak. Bahan kimia yang diberi simbol ini, seperti gambar di samping, adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Ledakan pada bahan tersebut bisa terjadi karena adanya penyebab, misalnya benturan, pukulan, gesekan, dan yang lain-lain. Ledakan pada bahan kimia yang memiliki simbol ini biasanya bisa terjadi tanpa adanya oksigen, misalnya seperti trinitrotoluen atau yang kalian bisa kenal TNT. Untuk simbol yang kedua yaitu ini. Nah, simbol ini diartikan sebagai flammable atau bahan kimia yang mudah terbakar. Bahan yang mudah terbakar dibagi menjadi dua, yaitu highly flammable dan extremely flammable. Nah, bedanya apa? Untuk yang extremely flammable itu dia dapat terbakar pada suhu 0 sampai 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang highly flammable itu biasanya di atas suhu tersebut. Nah, untuk bahan kimia yang bersimbol seperti itu, kalian harus menjauhkan dari sumber api atau loncatan api ketika kalian akan menggunakannya. Simbol bahaya yang ketiga yaitu yang ini. Simbolnya sama seperti yang tadi flammable, cuma bedanya simbol yang kalian lihat ini adalah oxidizing. Ada huruf O di tengahnya. Itu menandakan bahwa bahan tersebut bersifat oksidator. Apa itu oksidator? Oksidator adalah bahan pemicu terjadinya kebakaran ketika kontak dengan udara atau oksigen. Jika kalian menggunakan bahan seperti simbol ini, jauhkan dari bahan yang mudah terbakar dan jauhkan dari panas. Simbol yang nomor 4 yaitu simbol yang bergambar seperti tengkorak. Ini berarti bahan kimia yang kalian sedang gunakan itu bersifat racun atau toksik. Nah, racun yang ditimbulkan dari bahan yang bergambar seperti tengkorak ini atau bergambar toksik itu bukan hanya didapat dari ketika kita masuk ke dalam mulut, tapi bisa juga ketika bahan tersebut terhirup melalui pernapasan. Untuk simbol bahaya yang nomor 5 yaitu pada gambar seperti ini. Dilihat di situ adalah tanda bahwa bahan tersebut bersifat korosif. Apa itu korosif? Korosif adalah sesuatu bahan yang dapat merusak sel jaringan. Ketika kalian menggunakan bahan dengan simbol bahaya seperti itu, hindari jangan sampai terkena kontak langsung dengan kulit. Untuk simbol bahaya yang nomor 6, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat karsinogen. Apa itu karsinogen? Nah, biasanya karsinogen itu dapat merusak saluran respirasi atau saluran pernapasan. Makanya ketika kalian menemukan bahan tersebut, usahakan jangan sampai terhirup. Simbol bahaya yang ketujuh
kalian bisa lihat seperti gambar ini, itu adalah dinamakan dangerous for environmental, artinya berbahaya bagi lingkungan hidup, dapat merusak ekologi akuatik dan dapat merusak ekosistem. Makanya ketika kalian menggunakan bahan dengan simbol kimia tersebut, dilarang untuk membuang langsung ke lingkungan. Jadi kalian membuangnya harus dengan hati-hati, dengan pengenceran misalnya, atau buang ke instalasi pembuangan yang kalian miliki. Jadi tidak boleh langsung buang ke dalam lingkungan. Untuk simbol bahaya yang ke-8 yaitu pada gambar ini. Kalian bisa lihat gambar ini menyatakan bahwa bahan kimia tersebut bersifat iritan. Bahan iritan ini biasanya berbahaya untuk mata, kulit, dan dapat menyebabkan luka bakar. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari ibu tadi, ada tugas seperti biasa kalian harus mengerjakan. Yang pertama tugasnya adalah di sini di depan ibu sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contoh 7 bahan kimia yang biasa digunakan di sekolah. Nah, kalian harus tahu karena kalian sudah belajar bahayanya apa, kemudian definisinya apa. Nah, contoh misalnya ini, ya, ini adalah bahan zinc chloride. Di sini ada informasinya, zinc chloride. Nah, di sini rumus kimianya ZnCl2. Oke, nah kalian lihat di sini ada simbol bahayanya ada 3, bisa terlihat. Nah, dari 3 ini kalian lihat bisa. Ya, jadi kalian harus menuliskan nama kimianya, nanti ibu akan sebutkan. Terus kalian lihat, tulis di buku jurnal apa bahaya kimia dari bahan ini. Sini sudah ada informasinya. Kalian nanti tulis ulang di buku jurnal, kemudian kalian tuliskan bahayanya apa. Coba kalian bisa lihat ini adalah simbol bahaya dari zinc chloride. Ada 3. Oke, cukup jelas. Nah, di sini kalian harus tulis ulang yang seperti ini. Tadi ini artinya apa? Kemudian yang poin 2 artinya apa? Yang poin 3 ini artinya apa? Oke, jadi kalian bisa mengenal, oh ternyata zinc chloride ini bahaya untuk lingkungan. Berarti nanti kalian tidak boleh membuang sembarangan ke wastafel misalnya, atau asal buang ke tanah dan yang lain-lain. Oke, ibu akan sebutkan dari yang sebelah sini. Tugas kalian adalah menuliskan simbol bahayanya. Ini namanya iron sulfat atau besi 2 sulfat. Rumus kimianya FeSO4. Dilihat simbol bahaya dari FeSO4 seperti ini. Oke, cukup. Kemudian yang kedua, sodium hidroksida atau natrium hidroksida. Rumus kimianya adalah NaOH. Simbol bahaya dari NaOH adalah seperti ini. Oke, sudah cukup. Nah, untuk yang ketiga adalah potasium iodida atau kalium iodida dengan rumus kimia Ki. Dan simbol bahaya dari kalium iodida adalah seperti ini. Sudah? Bisa terlihat? Nah, kemudian yang keempat yaitu potasium kromat atau kalium kromat. Rumus kimianya adalah K2CrO4. Simbol bahaya dari kalium kromat adalah seperti ini. Sudah ya? Oke. Yang kelima, sekarang potasium nitrat. Potasium nitrat ini rumus kimianya adalah kalium nitrat, KNO3. Dan simbol bahaya dari KNO3 adalah seperti ini. Sudah? Sudah. Lanjut, yang ke-6.
Barium kloride dihidrat, barium Ba klorida Cl2. Jadi rumus kimianya BaCl2 dengan simbol bahaya seperti ini. Sudah? Lanjut yang ke-7, zinc klorida ZnCl2 dengan simbol bahaya seperti ini. Oke, sekarang dari 7 bahan ini kalian buat ulang di jurnal, kalian tuliskan apa simbol bahayanya, apa artinya. Ya, dikumpulkan nanti ketika kita pertemuan praktikum kimia. Oke, sekian penjelasan Ibu mengenai simbol bahaya pada bahan kimia. Untuk kalian jangan lupa walaupun kalian di rumah saja tetap harus belajar, stay safe, stay healthy, and stay happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.